Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wa'fu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika min adzabil qabri. La ilaha illa anta, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al lisani wa alsinata dzurriyyati amiratan bi dzikrika wa qulubana munawwiratan bi ta'atika wa asrarana ghariqatan fi hubbika innaka ala kulli syai'in qadir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu wa ma hafidtu wa ma ta'allamtu faruddahu inda hajati ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أخذنا جميع شيء مع الأندان. Allah marzuki abaina wa abaikum wa abaikum Abdullah bin Alawi al-Haddad syai'ilullah lana bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ada alaina min barakatihi fid dharaini. Enggak ngaji ditulis ya. Rajab yang perempuan juga ya pira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan berkata siapa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, apa yang dikatakan? Man bermula siapa?
lam yadfa, yang itu tidak menolak, anhu dari man, tidak menolak apa? Al-faqra, pada kefakiran. Apa yang tidak ketolak? Al-faqra tadi apa? Terkibnya ada kefakiran. Qalilul ma'i, apa sedikitnya harta. Qalilul mali, apa sedikitnya harta. Apa yang akan terjadi? Lam yuhasil, maka tidak bisa menghasilkan. Lam yuhasil, maka tidak bisa menghasilkan, lahu bagi man, al-ghina, apa kekayaan. Nanti dulu salah ya. Ganti terkipe, al-ghina pada. Al-ghina pada kekayaan, tidak bisa menghasilkan kekayaan. Apa yang tidak bisa menghasilkan? Katsiruhu, apa banyaknya mal. Maksudnya seseorang yang punya sedikit harta tapi tidak bisa menolak kefakiran, maka ketika dia sudah kaya sama saja dia juga tidak akan bisa kaya. Alias maksudnya kamu sekarang sudah mendapatkan sedikit harta, lumayan, sehari dikasih jajan jatah 10, ada yang 5.000 gitu, ada yang 5.000, ada 10.000. Sedikit harta tadi yang kamu dapatkan kok belum menimbulkan, kamu belum bisa menepis rasa kefakiran, alias kamu sudah nggak bersyukur atas rizki sedikit itu, tetap kurang. Misalnya kamu tetap kurang, maka nanti kalau kamu sudah kaya, jangan berharap kamu sudah kaya akan menjadi hamba sing bersyukur. Soalnya apa? Sedikit saja belum bisa syukur, apalagi banyak. Karena pada nyatanya sekarang orang sing hartanya banyak itu kalau kamu cek tanya kurang, Wak, kurang. Makanya sampai detik ini yang kaya akan tambah semakin mencari kekayaan. Itu tandanya bahwa belum ada sifat kekayaan. Maka sing paling dicari oleh seorang hamba sing beriman itu adalah bukan kekayaan harta. Dia kaya harta tapi hatinya belum kaya, maka kategorinya kalau dalam ilmu tasawuf ini kategorinya orang sing masih miskin. Miskin itu apa intinya? Miskin itu merasa kurang. Kekurangan itu miskin. Uang sudah berada di tangan, alias sudah berada di kekuasaannya duit tadi, tapi masih belum menyukupkan hatinya. Hatinya merasa masih, kok duit kok masih 1.000.000.000 bae ya. Padahal usaha saya sudah di sana. Sing miskin, sing hidupnya miskin harta, di hatinya malah gini. Alhamdulillah hasil becak hari ini walaupun hujan, tadi ada 1 penumpang. Akhirnya hujan ini sepi penumpangnya, soalnya orang nggak ada keluar. Tapi alhamdulillah tadi ada yang becak walaupun hujan. 1. Sekali becak melewati tanjakan, kadang tuh yang becak aku datuk-datuk. Nah, kamu udah pernah naik becak apa belum? Nah, kalau yang kamu tengok di belakang itu orangnya muda sih nggak apa-apa. Kadang kita melihat yang dayung becak ini bukan pemuda, tapi datuk-datuk kadang.
Datuk-datuk sing pingin masih menghidupi keluarganya, bahkan cucunya masih diberi kadang. Apa? Kalau jalannya datar enak, apalagi turunan. Kalau turunan datuknya tidak payah ndayung, tinggal mencet-mencet rem baik. Tapi kalau nanjak tuh, apa kesusahan datuknya tadi? Yang dia lakukan turun dari becak, habis itu dorong. Sing nggak punya perasaan, sing naik di becaknya. Kalau nengok datuk Indo yang baru jarak 3 meter berhenti dulu, nahan dulu. Ayo kuat di rumah masih ada yang nunggu hasil jerih payah saya. Dorong lagi. Ngos-ngosan datuk. Napasnya kedengaran sampai sama penumpang. Penumpangnya yang penumpang punya perasaan. Waduh, nggak enak ya. Nah gitu ya, saya turun dulu ya. Turun. Bantu dorong. Lumayan kan. Kalau yang acuh tak acuh ya, aku kan bayar. Ya lah. Dorong. Dorong. Dia sing dapat sehari tadi cuma dapat satu penumpang tadi bayarnya 10.000. Datuknya bunyinya, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah masih ngasih rezeki walaupun sedikit, ini ya sudah lebih dari cukup. Saya akan bawa ini kepada keluarga saya. Nah, ini yang dinamakan dengan miskin hartanya tapi kaya hatinya. Hatinya yang kaya. Kenapa? Sedikit sudah merasa cukup. Kaya itu apa sih? Kaya itu cukup. Tapi secara dohir orang sing kaya kalau belum ngerasa cukup di hati sama dengan miskin. Yang belakang jangan diterusi rame. Pindah be. Silakan. Pindah. Silakan. Biasa tempatmu di dekat cagak ya di dekat cagak lah. Nggak usah ngerumpi yang kelas 3. Silakan. Bencar. Sudah. Istiqomah, jangan di belakang lagi. Seterusnya gitu terus. Oke. Tadi saya ulangi lagi datuknya tadi. Akhirnya dia bersyukur mendapatkan walaupun sedih. Sehingga yang ngerasa kurang. Di pabrik ini cuma menghasilkan 1 miliar. Di pabrik yang sana dapatnya 2 miliar. Sing pabrik terbesarnya dia cuma dapat 60 miliar. Tapi dia selalu cuma segitu sih. Mestinya itu target awak di pabrik itu harusnya 5 miliar. Tapi kok cuma 1 miliar. Kemudian lagi di pabrik yang sana kok 60 miliar sih, mestinya itu 1 triliun. Hatinya nggak ngerasa cukup. Kenapa? Nggak bersyukur dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi seperti itu. Makanya ada orang sing cacat kakinya berjalan. Ngesot. Ketika di pasar, dia melihat seseorang yang lewat dengan berjalan kaki. Tapi laki-laki ini yang kakinya buntung tadi bilang, ya Allah, andaikan enaknya punya kaki sehingga bisa berjalan lancar kayak orang-orang itu. Sing asale awak ke jalan ke situ butuhnya cuma sekian detik, gara-gara awak dak punya kaki ngesat-ngesat butuh 5 menit. Lama ya Allah, andaikan punya kaki enak. Sing punya kaki gitu. Berjalan di pasar, ya Allah, andaikan awak tuh punya motor kayak orang tuh mungkin enak. Sing asalnya perjalanannya cuma butuh dari pasar ke rumah butuh 10 menit, gara-gara awak berjalan kaki ke pasar butuh setengah jam. Yang punya motor juga gitu. Nengok yang punya mobil, ya Allah alangkah enaknya orang tuh punya mobil.
Andai kan awak punya mobil enak, dia ke pasar nggak harus nunggu waktu cuaca kayak gini, mendung. Enak cuacanya terserah, nak cuaca panas ya tetap ke pasar, mau cuaca hujan ya tetap ke pasar, enak ada kehujanan. Bahkan bawa barang pun bisa banyak. Kalau naik motor nggak bisa banyak, ya Allah harus nambah lagi ronjot. Apa bahasanya? Ronjot, bawa keranjang. Harus bawa keranjang dulu kayak masuk isi itu pula. Sing punya mobil juga gitu. Nengok lagi sing punya apa namanya? Mobilnya mobil jelek, nengok sing agak bagus dikit punya apa jenenge? Mobil-mobil mewah gede gitu. Ya Allah, lah enggak mobil itu punya awak mobilnya cuma Brio, baru diajak di jalan lubang sekecil lidah langsung rodak katanya. Sing apa enggak enak iku sing punya mobil sing bane gede-gede ku Pajeronan gitu. Spot-spot dia lewat jalan buru-buru aman ya Allah. Sing wis kaya punya mobil Pajero setingkat kayak gitu pun gitu juga. Ya Allah enak ya orang itu. Mana-mana bisa naik pesawat dia. Naik pesawat apalagi dia punya jet pribadi. Ya Allah andai kan punya jet pribadi ya Allah ya. Alangkah enaknya mau pergi ke luar negeri nggak payah naik mobil nih, harus naik kapal dulu. Nanti kalau sudah kapal baru sampai ke luar negeri, harus jalan dulu pula. Enak naik pesawat tadi, langsung zet, saya nggak butuh 2 hari naik mobilnya, tinggal butuh apa? Kelamaan ya, sejam kurang, 2 hari. Dia cuma butuh sejam sampai di tujuan. Enak ya Allah ya. Sing punya jet tadi punya pikiran, nengok yang di bawah. Alangkah enak orang yang di bawah itu, yang nggak punya apa-apa. Dia nggak pening mikirin dunia kayak gini. Saya pingin hidup tentram kayak dia. Akhirnya balik lagi kepada si buntung. Sing kaya tadi irinya sama si buntung karena apa? Enaknya ya hidup manusia, dia simple by hidup, bisa makan sudah, habis itu tidak punya pikiran tentang bisnis ini, pening mikirkan ini. Apa target berikutnya? Nggak dipikir lagi dia. Dia mikir enak nian orang kayak itu, hidup tenang. Padahal yang mikirnya tadi sono sampai sing iki tembus kepada si buntung lagi. Karena nggak punya beban. Makna dari itu apa? Maknanya adalah jangan kamu pandang ke atas, tapi bersyukurlah terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur saja. Keadaan kita sekarang kayak gini, syukur saja. Nggak usah pikiran yang aneh-aneh. Kalau kamu mau jadi orang yang bersyukur, resepnya cuma satu. Jangan lihat kalau urusan dunia, jangan lihat kepada yang seatasmu. Contoh urusan dunia itu apa? Harta. Hartamu cuma punya motor, nggak usah nengok yang punya mobil. Kalau kamu nengok yang punya mobil, hidupmu nggak syukur. Saya ngono, kapan punya mobil? Gitu. Yang punya mobil jangan nengok yang atasnya lagi. Kapan punya kapal? Lah pengen tuh apa buat kapal nggak banjir? Ya syukur baik. Lah buat apa kamu untuk punya mobil kamu nggak sanggup bayar pajak Buat apa? Buat apa punya mobil kalau beli bensinnya udah telap? Terus lagi yang parah, buat apa punya mobil nyetir ya belum bisa. Minimal punya mobil pas sudah bisa nyetir mobil. Kalau enggak ya beli mobil anyar langsung pakai nyoba gas ngeng masuk gigi jebret katanya. Apa enggak peok langsung mobilnya. Susah. Syukuri aja. Allah tuh lebih tahu keadaanmu sekarang. Kau butuhnya, kamu sanggupnya sekarang tuh kayak cuma punya motor tuh lah. Pajak lumayan masih murah. Setahun cuma bayar 200.000. Sanggup lah tuh. Kamu bayar segitu motor. Sanggup, dikasihlah motor baik. Dikasih sehat. Segini, ya alhamdulillah. Jangan mesti dikasih sehat. Hidungnya nggak mampet sebelah. Hidungnya masih lancar dua-duanya. Matanya masih bisa ngedip dua-duanya. Matanya masih bisa nengok normal semuanya, masih juga tidak syukur. Ya Allah, hidung awak kok tidak mancung, kok pesek gini. Kawan awak ada yang mancung-mancung. Nggak usah nengok yang punya kelebihan kalau urusan dunia. Tapi kalau di akhirat yang dianjurkan adalah nengok siapa yang lebih
baik. Ah, kalau nengok akhirat, ya baru nengok, ya Allah itu datuk-datuk kok wis tua. Habis itu kok rajin sholat, awak yang muda malah tidak rajin sholat. Padahal lo datuk-datuk kok tadi pergi ke masjid cuma pakai tongkat, tapi semangat ke masjid sholat. Awak, kok tidak gitu. Akhirnya tumbuh rasa kebaikan itu. Tapi kalau rasa syukur, nengoknya, makanya ada ungkapan orang-orang biasanya bilangnya itu, silakan pindah, silakan, silakan pindah itu. Siapa? Belakangnya Mila, Razila dan Miftah. Silakan. Wong diceritai malah cerita sendiri. Gitu ya cerita. Konsepnya gimana ya? Ceritain malah cerita sendiri. Anak ngandeng lah ceritanya gantian. Apa ceritanya hari ini? Yang mana seru tadi hujan-hujan itu kan? Gimana? Iya ceritanya Razila. Gimana? Iki cocok. Kalau mau nengok kamu ditegur iki 10 tahun yang akan datang silakan buka video ini ada. Kamu yang sering ditegur. Kok awak dulu ditegur? Tengok Haji dulu. Namanya disebut pula tuh. Ya biar jadi kenangan itu tadi. Tengok dewek ya. Tapi bukanya jangan pas liburan. Bukanya pas 20 tahun ke depan. Alias kamu sudah punya cucu. Pas sudah punya cucu tadi nengok. Kok dulu waktu ngaji nih. Sering diteguri ngaji. Intinya apa? Kalau orang belum bisa bersyukur di waktu sempit, maka pasti kedepannya walaupun dia dapat waktu luang, keluasaan, dia juga belum tentu akan bisa bersyukur. Sama kayak kemarin dibahas kedisiplinan. Kalau kamu kedisiplinan gak dimulai dari muda, tua jangan harap bisa disiplin. Mesti tambah parah disiplinnya. Ini. Nah, kadzalika itu seperti di sana man lam yadfa itu yang atas. Man bermula seseorang lam yantafi yang tidak bermanfaat atau tidak mengambil manfaat siapa man biqalilil ilmi dengan sedikitnya ilmu. Begitupun orang sing punya ilmu. Orang sing punya ilmu sedikit, kamu sudah dapat ilmu sedikit. Contoh ilmu sedikit itu ya bisa mensucikan najis, tapi nggak diamalkan, maka jangan berharap bahwa maka bermulaman minal intifai dari mengambil manfaat, bahwa maka bermulaman minal intifai dari mengambil manfaat bikasirihi dengan banyak ilmu, abadu bikasirihi dengan banyak ilmu, abadu itu lebih jauh. Jangankan yang sedikit, ilmu besar pasti tidak akan memberikan manfaat. Ilmu kecil saja dia sudah nggak mau ngamalkan. Seperti muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya itu bosan. Bilang sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, dari kemarin kok bahasnya kok ropak terus. Isim terus mana apa lagi yang dibahas iki? Mau jawab fiil terus. Bosan. Awak bikin langsung kayak pelajaran aliyah gitu loh. Belajar apa? Ilmu-ilmu tafsir, ilmu-ilmu. Sama kayak kamu gitu. Entah kamu tuh punya perasaan gitu apa enggak? Awak tuh dulu waktu masih MI gitu kan, di langitan. Ya pegangan kitab-kitab kecil. Mabade, agak jurumiyah, tasripan jadi dipegang. Nengok kakak-kakak kelas MTS aliyah sing biasanya kalau ngaji-ngaji habis zuhur itu bangga soalnya kitabnya gede-gede, tebal-tebal. Kitab Ihya kadang ngaji mingguan, kitab Sahih Bukhari, keren-keren kitabnya gede-gede. Pikiran kita gini, apa nawak bisa ngaji macam itu yo? Pikirannya gitu.
Sama kayak Imam Syafi'i ini tadi muridnya. Kapan Imam Syafi'i? Oh, pengen langsung ke pelajaran yang itulah. Biar keren. Megangnya be keren gitu, kitabnya gede. Kata Imam Syafi'i dibilangi, rumah tidak akan berdiri kalau pondasinya tidak kuat. Rumah tidak akan berdiri kalau susunan batanya ada yang kurang, alias nggak tersusun secara pas. Alias apa? Ilmu dasar itu penting. Kenapa? Ilmu dasar itu mendukung pada ilmu yang lebih besar. Karena ilmu itu saling berkaitan. Kamu bisa baca kitab itu, bisa baca kitab ya asal mulanya dari kalimat isim adalah kalimat yang menunjukkan arti nama atau benda. Akhirnya murid Imam Syafi'i tadi dibilang, ya wes kalau gitu silakan. Besok kamu beli kitabnya yang gede itu, ikut belajar. Ya, alhamdulillah. Langsung beli. Langsung ikut ngaji. Pas ikut ngaji dibahas. Yang dimaksud dengan apa ijma. Menurut ulama ada juga yang namanya kias. Kias dibagi menjadi 4. Ada kias syabah, ada kias apalagi kemarin itu malah asing baik tak kandaknya bapak ini sama dengan melengakkan bapak dewi nggak bagus sih gitu. Akhirnya apa tuh kias syabah tuh tadi bingung langsung soalnya nggak ada lantaran dari bawah ilmunya tadi nggak bertahap. Akhirnya dia pening deh malah ya Allah pening apa pelajaran. Misalnya sama kayak anak kelas MTS, kelas 1 MTS, kepo pelajarannya taruh itu anak kelas 1 alia. Baru dibilangnya jadi Zaud itu mendapatkan bagian Zaud dapat bagian berapa? Berapa asalnya dapat berapa? 1/4. Loh, 1/4 penisfu. Nah, kalau tidak anak misalnya kayak gitu. Maksudnya apa nisfu itu tadi? 1/2. 1/2 tuh kayak mana maksudnya? Bingung. Ya, bingung ya kan belum sampai situ. Akhirnya bingung. Tapi berhubung sudah kepo duluan. Akhirnya apa? Nggak ada gunanya ketika sudah sampai di ilmu yang tinggi-tinggi. Kenapa? Yang ilmu dasar banyak tidak ngelakukan apalagi ilmu yang gede. Itu gambarannya orang sing apa ngeremehkan ilmu kecil tapi pingin langsung nuju ilmu sing gede langsung diajak sing asal bosan jurumnya terus awan langsung alfiah gitu misal sama kayak anak yang kelas 2 MTS mungkin berarti apa tasrifannya belum hatam sibuk nak pingin setoran Nadom Imriti misalnya awak pingin setoran Nadom Imriti lah mana tasrifannya tidak dihafal yang dipegang bukan tasrifan tapi malah Imriti. Sing parah lagi asalnya Nadam Imriti ndak megang Nadam Imriti malah kesusu pingin ngapal Alfiyah. Padahal masih kelas 3 MTS. Padahal target dia tuh 3 MTS kan dapatkan piagam tadi. Nah, hafal Nadam Imriti dan dia kesusu megangin Nadamnya belinya yang malah sing Nadam Alfiyah. Ini namanya wis nggak sabaran. Padahal itu nanti nggak akan memberikan manfaat. Kenapa? Belum waktunya. Sekarang misalnya kalau apa Nadam Alfiyah baru dikasih tahu apa yang dinamakan dengan tanazu. Nah, bingung tuh. Apa itu tanazu? Tanazu itu rebutan amal. Fi'ile 2 makmule. Amile 2 makmule 1. Nah, bingung toh? Apa itu tanazu itu? Sing asale diimriti cuma apa namanya? Apa tuh? Asmaul khamsah di Alfiyah jadi Asmaus Sita. Apa kok? Yang kakak kelasnya
Ini apa? Termasuk apa? Asmaul Sittah. Loh, apa kok Asmaul Sittah? Bukannya Asmaul Khamsah. Nah, maaf deh, ilmumu belum sampai. Karena tadi nggak sabaran waktu dijelasin bingung juga ya. Nah, makanya tetap disyukuri. Kenapa? Karena kita akan bisa mensyukuri yang besar itu, atau kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang besar kalau yang kecil-kecil diamalkan. Itu saling berkaitan. Waqala, dan berkata siapa Abdullah bin Alawi al-Haddad, naza'a, menentang apa? Aziu. Ada mime. Enggak ada. Nengok dulu. Ada mime punyamu. Berarti isim fa'il. Munazi'u. Bisa ditasrif. Ah, bagus. Berarti bisa baca kitab lah. Tinggal diasah tapi. Tinggal diasah. Kalau orang sudah bisa nasrif, itu nanti pas baca kitab kosong dia mulai. Tapi caranya tadi, kalau kamu mau ngasah ya, kamu bisa baca kitab, tapi kamu meremehkan tadi tasrifan, jurumiyah dan lain sebagainya. Langsung baca kitab. Kamu bingung kayak ketemu lafadz mim nun, mim nun, mim nun, mim nun, mim nun. Gimana cara bacanya? Mim nun kayak huruf min itu 1, 2, 3, 4. Nah, gimana cara bacanya? Yang bisa baca kitab. Yang bisa baca kitab, man manna min mannin mannallahu min mannihi munnan. Itu kalau ditulis tuh bingung gitu. Apa kok min min Allah minhu minan katanya. Padahal bacanya man manna min mannin mannallahu min munnihi munnan. Ada lagi ro ja lam, ro jim lam. 3 kali. Gimana cara bacanya? Ro jim lam 1 kalimat tapi diulang ada 3. Gimana cara bacanya? Rojul, rojul, rijlun, sitok lagi rijal. Iya baca deh. Berarti nggak pas. Nggak pas. Susunannya harus pas. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Kalau ada mubtada, ada khobari. Harus pas. Kalau kayak tadi apa tadi? Rijlun, rojul, rijal. Itu cara ditarkib kan bingung. Gimana cara bacanya gini? Rojala, rijlu, rojulin. Rojala sudah pincang, rijlu, rojulin. Apa kakinya laki-laki? Nah, tuh rojala, rijlu. Hop. Itu caranya gitu ya. Nah, tapi harus diasah. Kalau tidak diasah ya tidak bisa lah baca kitab. Wes, ikut yang punyamu dulu. Munaziul aqdari gitu. Munazil aqdari, bermula orang yang menentang takdir. Man itu seseorang, munaziul aqdari, bermula orang yang menentang takdir. Man itu seseorang istakbaha, yang memilang buruk atau yang menganggap buruk, min akhihi, dari saudaranya, man, ma, pada sesuatu, la buddha, la yadkhulu, yang tidak bisa masuk apa ma,
tahtal ikhtiyari, di dalam bawahnya pilihan. Nah, coba nih yang bisa nerjemah ki es krimnya 10 Hanif, ayo. Nah, tadi gini tadi. Udah jadi. Yang bisa nerjemah bagus, saya ya terjemah ini gimana nerjemahnya? Padahal kamu lah pada biasanya nerjemah yang bahasa Arab itu kemarin kan? Ayo Ilya, ayo yang punya karya masa kalah. Nah, lampunya nyalain. Lampunya. Ada kan? Hah? Tahu? Ayo, siapa? Sudah? Bisa dijelaskan. Ya bagus, mentalnya berani ya, dan nanti ngambil CK ya. Mentalnya berani berarti, nggak berani apa belajar berarti kan berani. Tapi pemahamannya apa kira-kira? Sing dimaksud. Nah, kalau bisa pemahamannya. Terus orang sing menantang takdir itu habis itu apa? Yang menganggap saudaranya terus itu tidak bisa sesuatu yang tidak bisa masuk dalam bawahnya pilihan. Maksudnya contohnya aja. Kalau bisa nyontohkan berarti paham. Oke. Ini penjelasan tapi kalian belum paham juga kan? Belum. Nah, sekarang contohnya Rok, coba dicontohkan, mungkin anak-anak bisa paham kalau dicontoh. Apa bahasanya kalau di apa tuh? Apa coba lagi tadi gimana contohnya? Terus habis itu. Jadi ada itu tidak masuk atau dalam bawahnya pilihan. Pilihan sing enggak Rajab enggak masuk bawahnya pilihan. Sing enggak masuk itu siapa maksudnya? Rajab enggak masuk pilihan. Jadi contohnya Rajab menganggap apa adiknya buruk. Habis itu Rajab enggak masuk pilihan. Paham? Ya. Ya, ini sekarang saya paham. Nah, ini tujuannya termasuk ngasah tuh kayak gitu. Jadi kamu berusaha disuruh nerjemahkan. Nanti pasti ada saatnya nanti kamu tuh betul 100%. Jangan cuma kayak gini, ingat Allah. Oh, pas biasa-biasa udah ingat Allah, kamu Allah nunjukkan satu kilat deh, heboh. Setiap hari gitu loh. Kok masih kilatnya baik, belum nerakonya kayak itu. Gini, nih simak nih, kalian paham nggak? Orang sing menentang takdir adalah orang-orang yang menilai buruk atau menganggap buruk kepada orang lain, padahal keburukan itu nggak masuk pada pilihannya orang tersebut. Maksudnya apa? Dia tuh punya kekurangan, tapi kekurangannya pun sendiri. Saya tuh nggak pernah minta ya Allah kekurangan ini, tapi engkau milih ini. Tapi ternyata ada orang lain yang lebih jahat, apa? Malah mencela orang punya keburukan itu. Contohnya ada kawannya kayak di film agak lain. Siapa namanya? Oke. Obet. Nah, sing Obet kan ngomong tuh.
Gitu. Dia intinya ngomong, wah pada jelas soalnya dia ngomong suara cuma gitu doang. Akhirnya keluar lagu tadi. Awal tuh kudu pingin ketawa yang ada orang main gitar kan. Kamu emang bisa nyanyi? Bisa bang. Lah kok gimana nyanyimu? Apa karyamu? Lah itu yang viral tuh. Karena orangnya itu kebetulan lagi sumbing. Terus, bagus kayak gitu ya bagus. Terus apa? Orang yang sumbing tadi ngomong, lagumu emang yang mana? Itu yang viral. Nanti ya bentar. Dia main gitar. I a gitu. Akhirnya, oh itu lagumu ya? Iya bang, makanya mirip tadi kan suara awak kan asli tuh, gitu. So, ya memang awak yang nyiptakan gitu. Oh ya bagus juga tapi akhirnya dibuat backsoundnya orang-orang kan. Nah, maksudnya apa di contoh di sini? Yaitu ada orang yang lebih jahat, sing malah ngece atau malah merendahkan. Oh sombing, tengok tuh ngomong be apa tuh misalnya ngomong apa? Oke ngomong, misalnya nakal gak bisa, nakal, malah nggak bisa, dia agak susah gitu kan. Nah, makanya orang ini lebih jahat. Jadi gini maksudnya. Jadi orang yang menentang takdir adalah seseorang yang menilai keburukan seseorang, sedangkan orangnya sendiri itu nggak pernah milih keburukan ini. Contohnya dia buntung sejak lahir. Waktu buntung sejak lahir, dia pun nggak pernah minta buntung, tapi ada orang yang lebih jahat, yaitu kawannya sendiri malah ngece-ngece. Kemarin yang viral itu beritanya viral gara-gara si siapa namanya? Kok bukannya Agus Buntung, ada lagi yang baru nih. Kemarin ada viral gara-gara laki-laki itu di stadion dia buat video, orang kawannya yang video bilangnya gini, "Hey guys, itu tengok di bawah itu ada apa namanya penyusup masuk. Dia kayak tangannya kayak kepiting Alaska." Katanya. Kayak kepiting Alaska. Siapa? Ada yang tahu? Hah? Saya nonton bola. Yang orangnya pakai peci. Orangnya pakai peci terus dia biasanya pakai jubah tuh nah. Nah, bukan namanya bukan kepiting, tapi dia tuh dilokkan itu, diremehkan masalah tuh kemarin tuh. Iya THL. Gini loh. Memang kalau secara pribadi dia dielokkan tuh biasa baik. Awak rela kok dipanggil kayak gitu nggak apa-apa. Dipanggil kepiting tangannya tadi kan punya kekurangan soalnya tangannya udah kayak gitu. Tapi ada satu posisi yang anak ini tadi bisa nggak terima gara-gara diolokkan kayak gitu. Kenapa? Karena maknya nangis. Sebenarnya kalau dia ngelokkan pribadi itu nggak apa-apa. Tapi waktu nengok mak, kenapa mak? Kok nangis? Maknya pura-pura nggak tahu, nggak. Ternyata setelah ditengok tuh anaknya tuh nengok, oh mak tuh nangis gara-gara nengok video ini, gara-gara adik dihina kayak gini, bentuknya kayak gini. Terus anaknya ngomong gitu, andaikan saya bisa milih mak, saya nggak akan pingin punya tangan kayak gini. Saya pingin hidup normal kayak orang-orang. Mak nangis gara-gara anaknya dihina tadi. Anak maknya juga ngomong gitu kan, andaikan punya anak tuh bisa milih, awan request yang sebaik-baik tidak, ya kan? Satu kalau dia jantan, pingin kasih sing ganteng ya Allah. Terus pawaannya bagus, badannya bagus segala. Yang cewek juga gitu, kayak minta sing cantik lah. Tahu kamu selama ini kamu ada di dunia gini, ini pun wajahnya nggak pernah kamu request kan? Bentuk kayak gini nih loh, wajah kita kayak gini apa dulu bentuk requestan kita? Enggak. Nah tapi maknya tadi nangis gara-gara ya Allah anaknya dihina tadi. Baru kali itu nangis. Maknya nangis gara-gara dihina tangannya tadi, diulokkan dengan kata-kata kayak kepiting Alaska tadi. Akhirnya nangis Mai. Jadi maksudnya apa?
Jangan hina seseorang yang kayak gitu, karena sesungguhnya orang yang kayak gitu pun itu dia nggak pernah memilih pilihan itu. Kekurangan kayak gitu tuh nggak pernah milih. Maka yang paling jahat itu adalah orang yang mengelokkan. Kenapa? Karena sesungguhnya dialah yang memilih. Paham maksudnya? Dia memilih untuk melakukan keburukannya, sedangkan orang ini nggak pingin keburukan itu ada pada dirinya sebenarnya, tapi dia malah milih berada pada jalur sing menghina orang tersebut. Berarti dia milih tadi. Nah, untuk milih inilah berarti kondisi yang terburuk, dialah sesungguhnya orang sing cacat. Yang cacat sesungguhnya itu saya ngelokkan. Hanya kalau ada nengok orang kayak gitu, gak usah bu ketawai. Nengok orang mulutnya kayak gini, ketawa. Akhirnya ngomongnya lucu, ketawa. Aduh, jangan diketawai. Pernah Imam Ghazali punya murid itu ngeledek kawannya. Ngomongnya salah-salah terus. Karena ngomongnya kayak tadi, mungkin karena dia lidahnya pendek jadi ngomong R nggak bisa misalnya. Akhirnya dielokkan. Akhirnya diketahui. Ho, ho, ho. Coba ngomong ini roti. Nah, ini enggak bisa roti. Kamu ketawa. Ayo kita kerjain dengan kata-kata yang ada roknya galok. Nah, ular lagi lari dikejar-kejar sama harimau. Ayo bingung ya. Apa tadi? Ulal. Nah, susah kan? Akhirnya diketawain sama dia. Iya yang normal. Ah. Saya normal lah, nggak usah nyontohin, ngeledek. Nah, maka posisi kayak gini tuh jangan kamu lecehkan. Kenapa? Dia ngomong kayak gitu tuh bukan pilihannya sendiri, yang memang Allah ngasihnya macam itu. Maka jangan pernah diajak. Sama kayak sahabat Bilal. Sahabat Bilal itu gitu. Dia suruh ngomong shin gede itu tidak bisa. Bisanya sin. Jadi waktu azan sahabat Bilal tuh ngomongnya asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kata sahabat, bukan sin, shin. Asyhadu alla ilaha illallah. Sahabat Bilal, tidak bisa lidah awak kau macam kola. Terus kata Nabi dibela. Nabi kayak mana sahabat Bilal? Adzan kok shin gede kok sinnya tipis. Asyhadu alla. Kayak mana? Tidak berubah apa maknanya? Terus Nabi bersabda, inna sina Bilal shinun indallah. Kata Nabi bilang, sesungguhnya sinnya Bilal menurut Allah sudah dianggap shin. Dibela sama Nabi karena dia sudah berusaha tapi dia tidak bisa karena Allah memang nakdirkan lidahnya dia model macam itu tidak bisa ngomong shin. Sama kayak orang-orang yang misal kamu dikasih nggak bisa ngomong R tadi, itu jangan kecil hati. Kenapa? Rok kamu itu sudah dianggap rok menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sing terbaik. Kenapa? Karena Allah yang milih. Semua pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Di posisi kamu kayak gitu, kekurangan kayak gitu, yang posisi terbaiknya adalah apa yang sedang kamu miliki. Lahir nggak punya tangan, nggak apa-apa. Itu yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu sing baik. Karena apa? Mungkin ketika orang ini dikasih tangan sing sempurna, gawene nempeleng kancane. Kancane baru ngomong dikit, mok. Ada kawan baru dikit pak. Ada apa dikit, buk. Gitu terus. Akhirnya sama Allah daripada besok tambah parah, mending diambilnya gini. Potong separuh. Akhirnya kutik. Akhirnya dikasih Allah itu yang terbaik.
Kita sekarang apa yang kurang? Kamu tengok di dirimu sekarang dikurang, dikasih kekurangan Allah, ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang paling terbaik. Nggak usah dipaksakan. Wa qala ar-ridha bil qada wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ajrafna وتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سود عليه عاد الحب عدد الصبي صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا الحمد لله رب العالمين.